Berawal dari Instastory Fuji yang mengunggah Gala, pasca tragedi yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi, Tina semakin penasaran dan mengikuti setiap unggahan Fuji mengenai Gala. Sebenarnya tuh gini ya, aku tuh awalnya follow IG-nya Fuji itu bukan karena si adanya berita tofu ini, malah jauh sebelum itu. Jadi aku tuh follow IG-nya Fuji karena aku mau mengetahui perkembangan Gala kan. Jadi pas kejadian almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa meninggal tabrakan itu aku kebetulan lagi ada di luar dan aku kan tidak bisa karena perbedaan waktu sehingga aku tidak bisa mengikuti lewat TV apa itu mau aku mengikuti dari medsos dong, berita-berita medsos kan. Menurut aku sekarang pun kayaknya semua berita updatean di medsos itu lebih terupdate daripada di TV deh kalau aku lihat ya, mereka lebih cepat gitu sehingga siapapun yang berhubungan dengan Gala aku follow. Kan awalnya aku tuh ngikutinnya lewat ini dulu yang jemput Gala di rumah bukan yang ini yang bawa Gala yang suami istri itu loh dari tempat itu siapa di tempat kejadian ya? Siapa tuh yang temennya Vanessa sama Bibi itu? Bukan, adalah pokoknya yang ada fotonya dia lagi gendong Gala pas di kursi roda di rumah sakit, bawa ke rumah sakit itu ada pokoknya. Kan aku justru follow itu dulu awalnya gitu, aku juga lupa lagi namanya, aku follow dia dulu. Nah abis itu kan dari IG-nya yang temannya Vanessa itu, temannya Vanessa sama Bibi yang di Surabaya itu, kalau nggak salah ngundang mereka saat ke acara Surabaya itu deh, itu bikin instastory. Kalau mau tahu tentang perkembangan Gala, silahkan follow IG. Nah salah satunya kan ada IG Fuji, adiknya Bibi tuh ada IG Fuji, ada IG mbaknya Gala, pokoknya gitu-gitu deh. Terus aku follow semua yang dijadikan info untuk bisa mengupdate Gala. Aku follow sampai akhirnya kan memang yang sering update kondisi Gala kan Fuji kan, dari perkembangan rumah sakit, setelah keluar dari rumah sakit Gala mau check up segala macam kan lebih banyak Fuji tuh yang update. Nah dari situ akhirnya kan kebawa dong dengan lama-lama postingan Fuji lagi apa. Terus dari mulai juga ada problem kan, itu kan sebelum tofu tuh, itu juga udah aku ikutin terus maksudnya aku benar-benar memang follow Fuji secara personal untuk mengupdate kondisi Gala awalnya, sehingga setiap update dari Fuji otomatis kan aku tahu karena kan aku follow kan. Sampai akhirnya kebawa lah tuh update Fuji sama tofu yang awal-awal mereka di podcastnya Atta yang masak raksasa itu, ke bawah ikut gregetan juga. Aduh, yang awalnya dijodoh-jodohin kan mereka, akhirnya Torik harus ke Turki, terus si Fuji nganterin ke airport. Nah udah deh gitu ke bawah-bawah deh tuh, sampai aku penasaran lihat postingan TikTok mereka yang berdua. Aku sampai nyata juga dari TikTok anakku kan, karena aku nggak punya akun TikTok, jadi aku lihat dari akun anakku, sampai aku lihat yang mereka dansa gitu. Akhirnya aku penasaran si Torik ini, adiknya Atta aku tahu, tapi maksudnya kan aku tidak follow juga kan. Akhirnya aku sampai follow si Torik gitu. Aku follow lah dua-duanya, suka buat mematch-matchkan story mereka masih komunikasi nggak sih? Pokoknya kayak aku gemes sendiri, kok mereka nggak pacaran. Si Fuji nolak nggak ya si Torik gitu, sampai kebawa dalam cerita gitu, kayak kita nonton sinetron kan jadi gemes sendiri ya, kebawa dalam suasana sampai gemes. Nah kenapa aku bisa sampai akhirnya kalau fans itu, maksud aku tuh gini, fans itu karena aku memang mengikuti dari nol dan aku akhirnya tertarik dengan kisah mereka. Sampai aku tahu Fuji ini mau ikut lebar, dia lagi latihan Fuji. Kebetulan karena aku dulu memang di dunia sinetron, di dunia film, sehingga kan aku kenal lah dengan orang-orang yang ada dalam dunia film, dunia sinetron itu. Yang kebetulan guru actingnya Fuji itu temanku, Mas Bandar, terus produser, sutradara. Akhirnya
aku sempat telepon Mas Badar waktu lagi ngelatih Fuji ya, Fuji malam Mas Badar bilang Fuji sopo tuh Ting, aku bilangnya lagi ngelatih tofu ya gitu. Tofu siapa sih, sampai dia nanya, oh itu Fuji, lupa namanya Fuji, jadi tofu aja ngomongnya kan. Tofu ada Torik Fuji singkatan. Nah, udah akhirnya, oh iya nih ini. Aku sana doang mau lihat, aku gemes. Akhirnya aku bilang, aku soalnya suka banget sama mereka berdua. Kayaknya mereka berdua lagi berantem deh berapa hari dua-duanya nggak update story gitu. Terus malah Mas Badar bercandanya ngomong gini, ya iyalah mereka nggak update berdua, orang Fujinya lagi latihan, lagi reading, kan kita minta mereka Fuji buat konsentrasi gitu. Tanya itu mereka nggak ini kan nggak putus, padahal bukan putus, maksudnya nggak berantem kan gitu, nggak putus kan gitu. Udah jadian udah dari Bandung, nggak putus kan gitu. Itu ditanya, akhirnya di WA nggak putus, mereka cuma lagi kesel-keselan. Oh oke. Akhirnya sampai aku datang ke sana, terus aku dikenalin Fuji, mau kenalan, ngobrol sama Fuji. Pertama begitu kenalan aku tanya, kamu nggak berantem kan sama Torik, nggak putus? Dia sampai ketawa gitu. Ya ampun. Dari mulai dia manggil aku tante sampai kak. Enggak aku nggak berantem. Nanti Torik mau datang kok. Wow, rezeki dong ya kan. Wah, ketemu Dodo. Jadi gitulah. Jadi awal kenapa bisa akhirnya jadi ngefans itu sebenarnya karena terbawa oleh setiap updatean dari Fuji aja. Karena kan aku follow pertama Fuji. Informasi wajib dari mereka seperti apa? Happy dong, senang. Mereka senang. Mereka senang, dia bilang ke aku. Malah kadang mereka suka info. Bajunya aku pakai loh. Aku pakai terus. Seneng banget kalau dipakai. Kan seneng ya kita kan kalau ngasih hadiah orang, dipakai sama orang itu kan senang dong. Apalagi berkenan kan kita juga ikutan seneng ya. Jadi seneng banget. Makinlah aku jadi seneng ngasih mereka sesuatu yang couple, karena kan biasanya kalau pacaran cinta monyet remaja kan suka pada gitu ya, bareng udah gitu kan. Kalau zaman aku dulu remaja saya juga gitu, pasti kan lucu kalau Sejak saat itu, Tina menjadi fans garis keras Torik dan Fuji atau disingkat Tofu. Setiap unggahan Torik dan Fuji selalu diikuti. Secara aku fansnya ya kan, fans Tofu garis keras, pakai geras tegak lurus lah kalau aku bilang sama si Torik. Jadi kalau misalnya ngomong, misalnya kan aku suka bilang, salam ya buat adikku Fuji gitu, karena aku suka bilang gitu kan, adik kesayangan aku Fuji. Terus Torik suka bercandain, aku disayang juga nggak? Oh pasti dong, kan aku fans Tofu garis keras tegak lurus, aku suka bercandainnya gitu ya. Ya pasti didoain dong, didoain. Kalau memang, tapi kan Fuji kayaknya masih belum siap deh. Kalau aku ngobrol sama Pak Faisal waktu itu, ya kalau bisa selesaikan kuliahnya dulu. Tapi kan balik lagi ya, jodoh, rezeki, maut itu garis yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau memang mereka didoakan yang baik oleh netizen untuk kawal sampai halal, nah gitu kan, itu ya didoain juga dong. Kita juga harus doain, aku juga doain semoga selama perjalanan hubungan mereka lancar, baik-baik ya kan. Terus mereka juga didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat dan tidak baik. Habis itu mereka bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman yang seusia mereka. Maksudnya aku selama mereka bisa memberikan segala sesuatu yang nilainya positif, kita harus support dan doakan. Ya nggak apa-apa dong ya kan, namanya juga itu mungkin bentuk rasa seriusnya si Torik ke Fuji kan. Dia mau membeli mobil bersama ya kan, nggak apa-apa. Maksudnya kita lihatnya gemes aja, lucu aja, kayak sinetron drama Korea kan gitu. Kalau lagi jatuh cinta ya kan apa aja dikasih, nggak apa-apa dong menurut aku. Ya pasti pokoknya kalau untuk Tofu ya, untuk Torik dan Fuji udah pasti, aku selalu pasti orang yang ikut mendoakan yang terbaik. Menurut Tina,
Torik adalah sosok yang sangat mengayomi hingga tak heran jika Fuji sangat dekat dengan Torik. Karena Fuji yang baru kehilangan kakak laki-lakinya seperti menemui sosok pengganti dalam diri Torik. Kalau aku lihatnya kan karena Torik kan memang secara usia juga udah lebih tua ya dari Fuji ya. Lebih di atas Fuji lah pokoknya. Terus kalau secara personalnya juga Torik ini kan kayaknya juga udah lebih wise ya, lebih dewasa secara sifat. Terus ya kalau dibilang apa tadi itu siap buat nikah, aku rasa kalau usianya kayak Torik sih harusnya udah siap dengan kondisi dia juga udah punya penghasilan yang cukup, kan dia juga jadi YouTuber kan, dia juga punya usaha-usaha juga kan bareng sama apa juga. Kalau nggak dari siap sih harusnya si Torik udah siap, tapi memang kan Fuji itu masih kuliah kan. Kemarin juga ngobrol sama papanya juga belum setuju ya. Ayahnya sih, Papa Isa sih selalu pas ngomong sama aku bilangnya kalau bisa lulus kuliah dulu. Ya itu bener sih kan, yang penting kan kalau kita walaupun perempuan kan harus punya titel. Dan nggak nyangka loh si Fuji itu kuliahnya kampusnya negeri loh. Maksudnya pas aku dengar dari Pak Faisal itu benar-benar negeri gitu, yang dia daftar gitu dan diterima. Tapi karena dapatnya universitasnya di luar kota, agak Pak Faisal kayak sedih ngelepas gitu. Cuma aku bilang kemarin waktu ngobrol-ngobrol di rumahnya kan nggak apa-apa Pak, yang penting kan itu negeri. Toh juga kan sekarang kuliah juga online kan. Maksudnya berarti si Fuji ini memang anaknya untuk pendidikan dia bertanggung jawab. Aku lihat kalau lihat dari dia bisa keterima di negeri kan nggak gampang juga ya. Kakak sendiri kan udah nge-follow dong. Fallback dong. Pas kapan? Langsung. Langsung minta di fallback dong ya. Jadi pas kenalan yang aku samperin mereka tempat reading kan, kita langsung follow aku kayak aku follow Torik ya, karena aku udah follow Fuji duluan kan. Aku cerita sama Fuji, aku follow kamu udah lama. Oh iya, langsung saat Fuji ini kan anaknya welcome sekali, maksudnya ramah banget, ceria, ramah, periang lah. Maksudnya ini anak dengan usia dia nih sesuai karakternya, kan 19 tahun ya. Karakternya Fuji dan memang karakter yang sesuai dengan usia belasan tahun, yang memang biasanya kan anak belasan tahun itu remaja itu kan periang, cerewet gitu kan, aktif gitu. Nah Fuji ini memang karakternya ya sesuai usianya, dan dia memang welcome, humble lah, orang anaknya tuh ramah, nggak sombong. Jadi pas aku bilang aku follow kamu gitu, dia langsung apa IG-nya Katina apa gitu, langsung di fallback saat itu juga pas aku nyamperin dia ke Cinere itu. Terus si Torik juga pas aku bilang Torik aku follow kamu ya gitu, justru malah Torik yang minta kayak Katina aku minta nomor handphonenya dong gitu. Oh iya Bu, ayo kita tukeran gitu, nomor handphone. Terus karena kan Torik waktu itu mau ngobrol minta nomor telepon karena kita kan memang udah diskusi futsal sebelumnya kan. Jadi kayaknya nanti kalau ada apa-apa kita ngomongin futsal bisa telepon-teleponan. Nah, terus habis itu aku bilang aku follow kamu ya. Terus dia juga langsung follow back. Terus jadi pas aku beli kaos TOFU kan fans tuh. Jadi dia beli kaosnya mereka. Pas aku posting aku tag ke Torik Fuji kaos TOFU. Maksudnya memang langsung di fallback. Ya mereka baik-baik lah dua-duanya, anak-anak baik yang maksud aku kategorinya masih anak-anak baik. Kan bisa dibilang kakak kan sangat dekat banget dengan Fuji ya. Kalau selain dekatnya itu kakak ada nggak sih kak curhatan dari Fuji tentang karakternya Torik, atau ada tentang untuk cerita masa depan untuk mereka berdua gitu kak? Kalau masa depan kayaknya belum. Yang penting kan Fuji itu juga anaknya tipikal yang ya let's go, jalanin aja dulu deh gitu. Tapi Fuji selalu bilang iya Torik sabar banget sih kalau ngomong gitu, sabar banget sih. Kan aku saat bilang kamu jangan berantem dong Fuji, nanti aku sedih loh gitu. Karena aku ngobrol gitu terus sih Fuji jangan galak-galak ya sama Torik gitu. Terus si Fujinya ketawa gitu, ya Torik sabar banget gitu, makanya jangan deh. Jadi bercanda-bercanda ngobrol kita lah. Fuji itu mengakui Torik itu sosok yang dewasa dan sabar. Kalau aku bilang
sih kayak dia dapat pengganti sosoknya Bibi ya. Bibi itu kan kalau kita lihat dari tayangan-tayangan postingannya semasa hidupnya kan kayaknya orangnya mengayomi ya Bibi. Kalau kan nggak kenal secara personal, kayaknya ngayomi. Jadi kayak dapat pengganti kan dia kayak baru kehilangan kakak gitu kan, namanya anak paling kecil perempuan, pasti kan kehilangan banget dong, apalagi Bibi ini kan anak pertama ya gitu. Nah dengan adanya Thorik masuk dalam kehidupan Fuji kan bisa membimbing Fuji seperti kakaknya saat itu. Tapi kan si galanya lucunya ini kan selalu manggil kata koik. Iya. Dia selalu mencari stoiknya ini. Iya, jadi waktu pas kemarin aku ke rumahnya Gala kan aku bilang, Thorik aku lagi di rumah Gala gitu. Ya ampun gitu kan. Terus, kan Gala mau ngambil dengar suara Thorik, kan aku sengaja loudspeaker kan supaya ngobrol sama Gala, langsung direbut handphonenya. Terus akhirnya aku bilang, Thorik aku video call kamu ya gitu. Ya kak. Karena dia lagi nyetir, jadi akhirnya dia 5 menit kemudian baru video call balik gitu kan. Pas aku video call kan langsung kasih ke Gala. Itu lucu banget sih Galanya tuh yang Thorik gitu. Terus yang ada di videonya sampai aku rekam kan di handphone. Thorik terus pas ngomong sama Thorik itu juga kebapaan banget ya. Maksudnya kayak yang Gala lagi apa? Maksudnya nggak menyangkanya Thorik kan belum punya anak, tapi kayaknya mungkin karena dia memang punya adik-adik banyak yang dia mungkin terbiasa membimbing adik-adiknya ngayomi, jadi tuh dia kayaknya memang suka anak kecil kan. Terus ya Gala ya, terus abis itu pas aku ke Thorik Galanya yang Uti gitu. Terus aku yang Thorik ini Gala nyariin Uti terus. Aku lagi nggak sama Utinya lagi kerja. Uti aku bercandain tuh, Thorik ayo keluarin Fuji jangan diumpetin, disangka Gala si Fuji kamu umpetin tuh di kantong tuh, ayo biasa bercanda dia bilang sampai di muka gitu yang Thorik ada tuh ya, karena kan si Thoriknya ke Gala kan touchingnya kan memang dia apa ya namanya anak kan bisa merasakan bondingan orang yang memang tulus sama dia atau orang yang memang pura-pura atau nggak tulus benci sama dia, itu dia kan bisa ngerasain. Dan aku yakin Gala bisa merasakan ketulusan hati Thorik dalam memperhatikan Gala. Thorik dan Fuji nih yang tanggapannya ya didoain dong, masa enggak? Secara aku fansnya ya kan, fans Tofu garis keras pakai geras tegak lurus lagi kalau aku bilang sama si Thorik. Jadi kalau misalnya ngomong misalnya kan aku suka bilang salam ya buat adikku Fuji gitu, karena aku suka bilang gitu kan, adik kesayangan aku Fuji. Terus Thorik suka bercandain, aku disayang juga nggak? Oh pasti dong, kan aku fans Tofu garis keras tegak lurus, aku suka bercandainnya gitu ya. Ya pasti didoain dong, kalau memang, tapi kan Fuji kayaknya masih belum siap deh. Kalau aku ngobrol sama Pak Faisal waktu itu ya kalau bisa selesaikan kuliahnya dulu, tapi kan balik lagi ya, jodoh rezeki maut itu garis yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau memang mereka didoakan yang baik oleh netizen untuk halal sampai halal kan, itu ya didoain juga dong. Kita juga doain, aku juga doain semoga selama perjalanan hubungan mereka lancar, baik-baik ya kan. Terus mereka juga didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat dan tidak baik. Habis itu mereka bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman yang seusia mereka. Maksudnya aku selama mereka bisa memberikan segala sesuatu yang nilainya positif, kita harus support dan